Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang penyelesaian limit menggunakan metode substitusi. Kita langsung ke contoh soal ya. Jadi contoh soal yang pertama, tentukan nilai dari limit x mendekati 2 untuk persamaannya 2x min 3. Gampang sekali, tinggal kita ganti saja nilai x-nya itu menjadi 2. Jadi x yang di persamaan ini kita ganti dengan 2. Karena di sini x mendekati 2. Oke. Tinggal kita ganti ya. Jadi penyelesaiannya seperti ini. Jadi 2-nya x-nya ini ya, kita ganti dengan 2. Jadi 2 kali 2, 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Seperti itu. Untuk contoh soal berikutnya ada contoh soal yang kedua, tentukan nilai dari limit x mendekati min 1, persamaannya adalah x plus 5 dikali 3x min 2. Jadi penyelesaiannya itu ada dua cara. Untuk cara yang pertama kita bisa menggunakan sifat limit. Jadi kalau ada limit x mendekati a, kemudian persamaannya fx kali gx, maka ini bisa dipisah nih. Jadi limit x mendekati a fx dikali limit x mendekati a gx, seperti itu. Nah, kalau dilihat dari soal yang nomor 2 ini, udah jelas kan, berarti fx-nya itu adalah x plus 5, kemudian gx-nya itu adalah 3x min 2, tinggal kita pisah. Nah, jadinya seperti ini. Jadi limit x mendekati min 1 untuk x plus 5 dikali limit x mendekati min 1 untuk 3x min 2. Setelah itu bagaimana? Kita substitusikan. Jadi kita ganti nilai x-nya dengan min 1. Ini kita ganti. Nah, ini juga sama, ini juga diganti gitu. Jadinya ini nanti min 1 plus 5 dikali 3 dikali min 1 dikurangi 2. Seperti ini ya. Kemudian min 1 ditambah 5, itu jawabannya 4. Betul, dikali 3 dikali min 1, min 3 dikurangi 2, jadinya adalah min 5. Jadi 4 kali min 5 sama dengan min 20, seperti itu ya. Ini untuk cara yang pertama. Oke, ada juga cara yang kedua, kita bisa langsung saja kita kalikan. Nah, yang dikalikan yang mana? Jadi perkalian antara x plus 5 dikali 3x min 2, kita kalikan. Jadi x dikalikan 3x. Nah, nanti jadinya kan 3x kuadrat. Kemudian x dikalikan dengan min 2. Begitu. Jadinya min 2x, kemudian ya 5 kalikan 3x jadinya 15x. Kemudian 5 dikalikan min 2 jadinya min 10. Nah, tadi kan ada min 2x sama plus 15x, jadinya adalah plus 13x min 10 gitu. Jadi persamaannya 3x kuadrat plus 13x min 10 diperoleh dari perkalian dari x plus 5 dikalikan 3x min 2, begitu. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal dimasukkan atau disubstitusikan. X-nya diganti dengan min 1. Kita masukkan ke masing-masing X di sini. Jadinya 3 dikali min 1 pangkat 2 ditambah 13 dikali min 1 dikurangi 10. Seperti ini ya. Nah, tinggal kita hitung nih. Hasilnya adalah ya sama ya. Jadi hasilnya adalah min 20. Ini untuk cara yang kedua. Terserah kalian lebih nyamannya pakai cara yang pertama atau pakai cara yang kedua. Untuk soal limit itu biasanya soalnya untuk fungsinya tidak akan sama gitu. Jadi penyelesaiannya pun juga tidak akan sama. Oke, selanjutnya ini ada beberapa soal. Jadi kita kerjakan ya nih ya. Contohnya soal yang pertama. Jadi tentukan limit x mendekati 7 untuk persamanya 5 min x pangkat 2. Jadi cara mudahnya kita nggak usah menjabarkan 5 dikurangi x dikali 5 dikurangi x. Cukup x-nya langsung kita ganti dengan 7. Berarti untuk yang nomor 1A, oke, berarti jawabannya adalah 5 dikurangi 7 kemudian baru dipangkatkan 2. Jadinya adalah min 2 pangkat 2 sama dengan 4. Seperti itu. Gampang ya. Terus kemudian kita ke 1B. 1B juga sama halnya seperti dengan 1A. Jadi tinggal kita ganti. Sekarang kan ini X mendekati min 5. Limit X mendekati min 5. Persamaannya akar pangkat 3 5X pangkat 2. Seperti itu kan ya. Nah, gampang sekali. Tinggal kita ganti X-nya dengan min 5. Jadinya langsung aja ya. Jadi 3 akar
5 dikalikan min 5 pangkat 2. Min 5 pangkat 2 berapa? 25 ya. Nah, 25 kalau dikalikan dengan 5 kan ada 125. Berarti 3 akar dari 125. Berapa? Nah, 125 kan itu kan tadi sama dengan 5 pangkat 3 ya. Sorry. Berartinya hasilnya adalah 5. Gitu, easy sekali untuk nomor 1B. Sekarang kita coba persoalannya untuk nomor 2. Nah, nomor 2 ini sedikit berbeda bentuk soalnya, cuman cara penyelesaiannya sama. Jadi kita ganti aja nilai X-nya dengan A. Jadi tetap ya disubstitusikan gitu, kita ganti aja. Berarti yang nomor 2A adalah, kan di situ X pangkat 2 min 9 sama dengan 0. X-nya kita ganti dengan A. Jadinya A kuadrat min 9 sama dengan 0. Kemudian bagaimana? Min 9 ini kita pindah ruas ke ruas kanan. Kalau di sini min dipindah ke ruas kanan jadinya plus ya. Jadi A kuadrat sama dengan A kuadrat sama dengan 9. Maka A-nya itu sama dengan plus minus akar dari 9. Nah, akar 9 itu berapa? 3. Jadinya plus minus 3. Jadi artinya A-nya itu ada 2 nilainya, yaitu plus 3 dan min 3. Seperti itu untuk nomor 2A. Kemudian kita ke nomor 2B. Nih, nomor 2B sini aja ya, nomor 2B ya. Nah, oke, yang B, nomor 2B. Sama halnya seperti nomor 2A. Tapi ini X-nya diganti dengan C, gitu kan ya. Maka jadinya adalah C kuadrat min 4 sama dengan 12. Mana yang dipindah? Min 4 ya. Pindah ruas ke kanan. Karena ini min jadinya plus. Jadi C pangkat 2 sama dengan 11 ditambah 4. 12 sama 4, 16 ya, jadi 16. C pangkat 2 sama dengan 16. Maka C-nya sama dengan plus minus akar dari 16, 4. Jadinya C-nya juga ada 2, yaitu plus 4 dan min 4. Kayak gitu. Terus kemudian soal yang nomor 3. Oke, kita selesaikan soalnya nomor 3. Nomor 3, limit X mendekati 10, persamanya adalah X kuadrat min 7X plus 12 per X min 4. Sebenarnya ini bisa kalau misalnya kalian mau memasukkan nilai X-nya, atau kalian ganti nilai X-nya dengan 10 langsung, itu juga bisa. Atau pakai cara yang lebih gampang untuk menghitungnya. Jadi seperti ini. Kita cari pemfaktorannya. X mendekati 10. Nah, yang kita rubah adalah yang atas ya. Kita cari pemfaktorannya yang atas. Tapi biasanya soal limit itu antara pembilang sama penyebut itu pasti ada hubungannya. Nah, kalau dari kasus yang nomor 3 ini, itu biasanya salah satu faktor dari yang atas itu adalah sama dengan yang di bawah. Karena apa? Nanti bisa dicoret. Oke, kita coba aja yang di atas, salah satu faktornya adalah X min 4. Oke, kita coba ya. Nanti kita cari pemfaktorannya, yang salah satunya itu adalah X min 4. Kenapa? Karena yang, maaf ini saya ganti dulu, karena yang bawahnya itu adalah X min 4. Jadi di sini X min 4. Oke, tinggal lihat persamaan ini. Kalian lihat angka 12 saja di sini ya. Kalau di sini ada min 4, berarti berapa dikali min 4 itu sama dengan 12. Berapa? Min 3 ya. Berarti di sini harus min 3. Kemudian di sini kan ada X kuadrat. Di sini sudah ada X, berarti di sini tinggal tulis X saja. Nah, kalau misalnya kalian masih ingin membuktikan, boleh tinggal dikali aja X kali X, X kali min 4, min 3 kali X, seperti itu dan seterusnya. Nah, kan sudah nih, sudah berubah bentuknya. Nah, tinggal dicoret aja. Mana yang dicoret? Yaitu X min 4, kan yang sama nih. Tinggal dicoret. Oh, ternyata persamanya tinggal X min 3. Nah, yang dirubah adalah ya X min 3 ini saja. Jadi X-nya dirubah menjadi 10. Maka langsung 10 dikurangi 3. Berapa jawabannya? 7. So easy ya. Bentar. Jawabannya 7. So easy ya. Gitu. Jadi nomor 3 seperti itu. Kemudian nomor 4. Nah, kasusnya di nomor 4 hampir sama seperti nomor 3, tapi coba dilihat di sini. Kalian kalau misalnya mau memasukkan nilai X-nya itu diganti dengan min 6, jadi langsung disubstitusikan min 6. Coba lihat yang di bawah. Nah, kalau X-nya yang ini diganti dengan min 6, maka kan jadinya min 6 plus 6. Itu kan 0. Yang kalian tahu kan kalau A per 0 jawabannya adalah seperti konsep dari pengertian limit, jawabannya adalah tidak didefinisikan. Begitu kan ya?
Untuk nomor 4 ini akan kita bahas di video selanjutnya.